betul-betul PDRI itu dianggap memang Republik Indonesia. Jadi mati hidup mereka itu demi PDRI, ya demi Republik Indonesia. Suatu kali waktu Belanda ini masuk kan, alat-alat mesinnya itu sudah bertugas tentara Chili itu. Sudah ada perintah dari BPNK ini kepada Komandan Tentara Chili, kepada saya sendiri kan, untuk bagaimana caranya untuk mengetahui berapa pasukan yang ada Belanda. Diintip. Jadi apa gerak-gerak Belanda kalau ada tujuan. Umpamanya kalau datang pasukan bantuan Belanda, itu tentara Chili yang bertugas yang memberikan laporan kepada BPNK, BPNK melapor kepada militer. Dari masa ke masa, pembentukan kabinet pemerintahan selalu dinanti pasca pelantikan presiden dan wakil presiden. Namun, menilik kisah Republik Indonesia puluhan tahun silam, sebuah kabinet darurat pernah terbentuk di negeri ini. Inilah masa kelabu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Meski kedaulatan bangsa ini telah diakui dunia pada tahun 1945, namun Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Serangan serentak dilakukan oleh pasukan Belanda ke sejumlah wilayah di tanah air pada tanggal 19 Desember 1948. Sebagai pusat pemerintahan Indonesia saat itu, Belanda mengincar kota Yogyakarta. Belanda menerjunkan pasukan payungnya untuk menguasai seluruh antero lapangan terbang Maguwo. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Dalam hitungan jam, Yogyakarta ada di tangan Belanda. Hampir seluruh pucuk pimpinan Republik Indonesia kala itu pun ditawan Belanda. 3 hari setelah peristiwa agresi militer Belanda kedua, tanggal 22 Desember 1948, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka. Dalam kemelut tersebut, tiba-tiba terdengar berita terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintahan darurat ini bergerilya untuk menghindari serangan tentara Belanda. Sultan Palindih, Ketua Yayasan Perjuangan PDRI, menceritakan perihal Soekarno memutuskan untuk sementara waktu mengalah dari Belanda. Jadi, Bung Karno bilang sama Pak Dirman, saya punya 2 opsi. Yang pertama menyerah kepada Belanda, yang kedua ikut berjuang. Tapi saya pilih opsi pertama. Tapi jangan kita salah, oleh karena waktu itu memang benar bahwa mungkin taksiran Bung Karno bahwa pertempuran dengan Belanda tidak bisa kita menangkan dengan senjata. Oleh kenapa? Yang kita lawan siapa? Pemenang Perang Dunia Kedua. Harus mungkin pemikiran Bung Karno tidak menjelaskan supaya nanti Dirman kamu tetap berjuang, kok kamu militer, tempat kamu di lapangan. Jadi tujuannya kan itu mungkin Bung Karno. Tidak bisa diselesaikan dengan jalan perang, kita kalah. Para pimpinan dan menteri yang kala itu tergabung dalam Kabinet Hatta memutuskan untuk tidak memilih jalan bergerilya karena pertimbangan tidak kuatnya pengawalan militer keselamatan para pemimpin negara. Mandat untuk meneruskan tugas pemerintahan pun diberikan kepada Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, Syafruddin Prawiranegara. Ya, secara kebetulan, sejak November 1948, Syafruddin Prawiranegara berada di Bukit Tinggi untuk meninjau keadaan kemakmuran di wilayah Sumatera. Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas, menuturkan pergerakan PDRI masa itu di Minangkabau. Sebetulnya ada dua bentuk pemerintahan di Sumatera Barat pada masa itu. Satu pemerintahan untuk daerah, ya itu kan pusatnya di Kota Tinggi, ya kan? Itu Sultan Muhammad Rashid. Satu lagi Syafruddin Prawiranegara yang dianggap sebagai wakil dari pemerintahan di negeri kita ini. Ada di Sumatera Barat, tapi kan wewenangnya untuk seluruh Republik Indonesia lah pada masa itu. Bahwa Sumatera Barat itu salah satu benteng terakhir Republik itu memang benar, dan itu memang terbukti lewat PDRI tadi.
saya pernah meneliti sejak tahun 90-an itu memang luar biasa apresiasi warga ya. Betul-betul PDRI itu dianggap memang Republik Indonesia. Jadi mati hidup mereka itu demi PDRI ya demi Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi menjadi awal dari perjalanan pemerintah darurat Republik Indonesia. Sejak hari pertama agresi militer kedua, 19 Desember 1948, pasukan Belanda telah menguasai kota Padang. Namun, kota Bukit Tinggi baru bisa dikuasai 3 hari setelah itu. Waktu itu kan pasukan ini, pasukan itu siapa yang mau betul kan? Malah pasukan ini kan pemuda-pemuda waktu itu kan di Bukit Tinggi inilah, ya nah, kata senjata Jepang dirampas. Dalam Jambe ini merampas senjata Jepang di Sungai Tanang itu kan, wah pemuda. Ini ditaruh ini ada pula dengan senjata 2-3 pucuk lah itu dapatkan dengan itulah. Jadi yang sudah diketahui kan, bahwa walaupun tentara mesti tahu tuh, tidak ada rakyat yang menangkan. Sebelum pasukan Belanda tiba di Bukit Tinggi, Syafruddin Prawiranegara dan sejumlah tokoh lainnya telah meninggalkan kota Bukit Tinggi untuk membentuk PDRI. PDRI terus bergerilya menembus hutan belantara. Dan inilah tonggak awal penyelamatan kemerdekaan Republik Indonesia dari belenggu penjajahan kembali di bawah Belanda. Lantas, bagaimana dunia mengetahui pemerintah Indonesia belum berakhir pasca dikuasai dan diputusnya segala bentuk komunikasi dengan dunia luar oleh Belanda? Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Desa Halaban yang berjarak kurang lebih 60 km dari Bukit Tinggi. Sejumlah tokoh ditetapkan untuk memegang kendali pemerintahan Republik Indonesia dalam masa darurat tersebut. Sedangkan anggota rombongan lainnya diangkat sebagai staf pemerintah darurat Republik Indonesia. Adalah Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI dan Perdana Menteri. Syafruddin juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Muhammad Hasan sebagai Wakil Ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan. Serta Letjen Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Dalam kabinet darurat ini, Sudirman tidak berjuang di Sumatera, melainkan bergerilya di Pulau Jawa. Namun, inilah bayangan perjuangan kemerdekaan yang sesungguhnya dibayangkan oleh Sudirman. Berbeda dengan Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang memilih ditawan Belanda untuk keperluan diplomasi internasional. Kisah perjuangan gerilya PDRI tidak lepas dari radio pemancar ini. Yankee Bravo Juliet 6 atau YBJ 6, sebuah pemancar radio yang digunakan markas pemerintah darurat Republik Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan Kedua di Sumatera Barat. Pemancar radio ini berhasil diselamatkan dari pemboman agresi militer Belanda kedua di Bukit Tinggi. Pemancar radio YBJ 6 ini sangat penting saat terputusnya hubungan dengan Yogyakarta. Tim YBJ 6 memulai usaha menghubungi pemancar VWX-2 milik pemerintah India melalui saluran morse radio yang diketuk dengan tangan secara bergantian. 3 hari setelah usaha tersebut, pemancar radio VWX-2 milik pemerintah India terhubung. Dan akhirnya dunia pun mengetahui Republik Indonesia masih berdiri pasca serangan agresi militer Belanda kedua. Sejarawan Universitas Andalas, Gusti Asnan, mengungkapkan alasan Belanda mencari dan ingin menghancurkan radio pemancar YBJ 6. Saya memang mempercayai juga ya, kata seorang orang tua di daerah Suliki saya dengar, itu salah satu tangan-tangan Tuhan yang nggak nampak sama kita katanya. Ya, dengan adanya YBJ 6 tadi dan ada teknisi montir yang mampu memperbaiki dan mengoperasikannya, itu adalah salah satu rahmat Tuhan yang diberikannya kepada kita ketika masa PDRI. Nah, dan Belanda pasti ingin sekali menghancurkannya, pasti ingin sekali. Saya punya pemikiran juga kalau itu sempat dihancurkan,
entahlah apa jadinya. Pemancar radio YBJ6 juga terhubung dengan pemancar-pemancar lainnya yang masih dapat dihubungi di Nusantara, yaitu MBM di Medan, KUS milik Auri di Tapanuli Selatan, dan ZZ milik Auri di Koto Tinggi, Sumatera Barat. Nah, dan memang banyak satu rombongan timnya tadi ya, tapi yang paling utama kan mekanisnya itu yang syukur ya, mempunyai kemampuan memperbaiki ketika rusak. Ya, tim pemancar radio YBJ6 berhasil menembus blokade Belanda di udara, menyampaikan berita-berita pemerintah darurat Republik Indonesia ke dunia luar. Belanda menyatakan Republik Indonesia tidak ada lagi. Di Helsinki, Finlandia itu kalau tidak salah. Tidak. Pimpinannya sudah ditangkap. Daerah sudah diduduki. Kedengaran di YBJ6. YBJ6 bilang kan yang diduduki oleh Belanda hanya kota-kota. Daerah masa sudah pengumuman pemerintahan darurat, pimpinan ini ke pemerintahan darurat. Munculnya PDRI sebagai pengganti roda pemerintahan Yogyakarta membuat dunia internasional menganggap negara Republik Indonesia masih ada. Namun, Belanda terus menyerang kedaulatan Indonesia yang telah merdeka di tahun 1945. Belanda pun mencari jejak PDRI di pelosok Sumatera. Itu ternyata di mana-mana, Mbak. Di mana-mana di Sumatera Tengah ini. Dan menariknya lagi, PDRI itu kan terjadi pasca, mungkin pernah dengar, Mbak, adanya upaya-upaya pemerintah kolonial untuk memecah belah bangsa kita dengan negara-negara boneka, dengan mendekati golongan-golongan intelektual terpelajar, dengan mengajak mereka bekerjasama dengan Belanda. PDRI kan muncul setelah itu. Jadi itu membuktikan betul-betul orang Minang itu memang betul-betul mendukung PDRI di semua pelosok, Mbak. Setelah berhasil melakukan kontak, Syafruddin segera mengangkat Maramis, perwakilan Indonesia di India, menjadi Menteri Luar Negeri. Dan melalui Maramis, PDRI mulai mendapat perhatian dunia. 22 Januari 1949, Konferensi New Delhi dilaksanakan. Dihadiri oleh 19 negara Asia, konferensi tersebut menghasilkan resolusi New Delhi, berisi mengenai protes terhadap agresi militer Belanda dan tuntutan pengembalian tawanan politik ke Yogyakarta. Namun resolusi ini tidak ditaati oleh Belanda. Perjuangan PDRI mulai menemukan titik terang. Mata dunia mulai terbuka terhadap arogansi Belanda. Dunia pun bertindak. Tanggal 28 Januari 1949, PBB membentuk Komisi untuk Indonesia, United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Republik Indonesia perlahan muncul kembali ke permukaan, wacana menuju kesepakatan mulai terbangun. Namun, nama PDRI mulai tenggelam karena dalam prosesnya UNCI tidak menghubungi PDRI. UNCI memilih untuk melakukan kontak dengan Soekarno dan Hatta yang masih menjadi tawanan Belanda di Bangka. Lalu, bagaimana gerilya para pejuang PDRI setelah itu? Pasukan Belanda terus mencari kabinet PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. PDRI pun mengatur strategi, salah satunya yakni membentuk tim mata-mata atau spion pengintai. Mengingat Belanda tidak menangkap anak-anak, maka kelompok tentara cilik dibentuk oleh Badan Pertahanan Nagari dan Kota atau BPNK. Tumbuh semangat bencinya pada kolonialis pada saat itu. Sehingga anak-anak kecil yang tentu saja gampang dipengaruhi, itu juga tersumbul semangat cinta tanah airnya dan mau juga tampil dan membela bangsanya. Dan kebetulan dimanfaatkan pula oleh para pejuang. Ya seperti tukang antar-antar surat, tukang tukang lihat mata-mata dan lain sebagainya. Kamardi masih mengingat jelas perjuangannya bersama PDRI. Pria berusia 86 tahun ini bergabung dalam tentara cilik yang kala itu disebut tentara semut. Suatu kali waktu Belanda ini masuk kan
alat mesinnya itu masuk kedua ya. Itu sudah bertugas tentara Cilik itu. Sudah ada perintah dari BPNK ini kepada Komandan Tentara Cilik, kepada saya sendiri kan, untuk bagaimana caranya untuk mengetahui berapa pasukan yang ada Belanda, berapa mobilnya dan apa kekuatannya. Ini sudah diberitahu tuh. Jadi kami mencari bagaimana hendaknya berada di pinggir jalan. Itu ada, kalau di kampung itu ada limau gadang namanya, seperti limau Bali itu sebesar bola kan. Limau itu kami ambil, hempas-hempas ke tanah supaya lunak. Dijadikan bola, kami main bola di jalan. Disangka dia berada, Belanda ini disangka tuh ada kira-kira 200-300 meter lagi sampai ke tempat kami. Itu persangkaan. Kira-kiranya yang jalan kaki sudah merayap dekat kami ini. Nah ini kejadiannya. Kami waktu itu 5 orang cuma main bola dengan limau itulah. Meski usia tentara Cilik PDRI saat itu masih belasan tahun, namun Kamardi bersama teman sebayanya ikut berjuang membela tanah air. Kini di usia senjanya, Kamardi tetap semangat hidup dan berbagi kisah perjuangannya dalam PDRI. Dintip. Jadi apa gerak-gerak Belanda kalau ada tujuan? Umpamanya kalau datang pasukan bantuan Belanda, itu tentara Cilik yang bertugas yang memberikan laporan kepada BPNK, BPNK melapor kepada militer. Atau umpamanya ada surat dari Bupati kepada Pak Mr. Muhammad Rashid umpamanya. Itu kami tidak bisa langsung. Tempat orang-orang pemimpin itu tidak diketahui oleh orang banyak. Kabinet PDRI mengambil peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun sayang, kejayaannya pernah menjadi kisah yang terlupakan. Menurut penulis buku Kabinet-Kabinet Republik Indonesia, Partogi Simanjuntak, Kabinet PDRI adalah salah satu kabinet perjuangan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebenarnya PDRI ini perannya cukup besar untuk berlangsungnya pemerintahan di Indonesia, karena tanpa mereka kabinet pemerintahan Indonesia itu tidak bisa dilanjutkan. Makanya walaupun namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia, tapi perannya cukup membantu Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Upaya untuk menempuh jalur perundingan membuahkan hasil. 14 April 1949 dilaksanakan perundingan Rumroyen di Jakarta yang diwakili oleh Muhammad Rum dari Indonesia dan Van Rooyen dari Belanda. Namun, di balik perundingan yang berhasil ini, PDRI yang berhasil merebut perhatian dunia tidak diikutsertakan dalam perundingan. Syafruddin Prawirnegara sempat kecewa karena tidak diikutkan sertakan dalam perjanjian Rumroyen waktu itu. Nah, namun ada beberapa keinginan dari pemerintah PDRI yang disampaikan kepada utusan Hatta waktu itu. Wapres Hatta mengutus untuk bertemu dengan Syafruddin Prawirnegara. Akhirnya ada kata sepakat, makanya Syafruddin Prawirnegara mau hadir di Jogja waktu itu. Juli 1949, Syafruddin Prawirnegara beserta rombongan PDRI tiba di Yogyakarta. 3 hari setelah itu, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Soekarno dalam sidang Kabinet Hatta. Ini pun menandai berakhirnya Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember 1948 yang bertepatan dengan serangan agresi militer Belanda kedua sebagai Hari Bela Negara. Hal ini tercantum dalam keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006. Ya, bela negara dalam kurun waktu itu merupakan bukti sejarah bahwa kemerdekaan nasional Indonesia dapat dipertahankan dan ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kini, jejak PDRI dapat ditemui di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Museum dan monumen PDRI ini
adalah bukti sejarah yang pernah dijadikan tempat rapat rahasia dalam perjuangan gerilya melawan koloni Belanda. Kabinet PDRI memang berumur relatif singkat, namun perjuangannya telah menanamkan kearifan sejarah mengenai arti penting perjuangan dan kekuatan rakyat dalam kelangsungan hidup bangsa. Dan PDRI membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah karena terus berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa.